Let the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy. Paulus menjelaskan hukum Taurat Allah dengan menekankan perannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya percaya dengan pemahaman yang benar akan fungsi dari hukum Taurat. Paulus memandang kepada dosa-dosa di dalam kehidupannya sebelumnya, dan karena ini ia tidak mengenal dosa-dosanya. Tetapi melalui hukum Taurat Allah ia bisa menyadari bahwa ia memiliki hati yang jahat. Saya berharap agar orang-orang yang percaya kepada Yesus hari ini bisa mencapai pemahaman yang sama mengenai hukum Taurat seperti yang dimiliki Paulus. Ada banyak orang-orang yang tanpa menyadari kebenaran mengenai hukum Taurat, berusaha semakin keras menjalani kehidupannya berdasarkan hukum Taurat. Mereka pergi ke gereja dengan pemikiran bahwa kalau mereka mencoba sedikit lebih keras lagi, mereka akan bisa mentaati seluruh hukum Taurat. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang ini tidak akan bisa menemukan kebenaran Allah sama sekali. Mereka tidak menyadari makna yang dalam dari hukum Taurat yang diberikan oleh Allah, dan kemudian justru menjadi orang legalis. Mereka adalah orang munafik yang buta yang tidak bisa melihat hati mereka sendiri, dan mereka tidak tahu mereka berdiri melawan kebenaran Allah di dalam lingkungan Kristen. Ada banyak orang yang demikian di dalam kekristenan zaman ini. Mereka yang tidak sungguh-sungguh mengenal kebenaran Allah dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat nominal saja tidak akan bisa lepas dari hukuman kematian kekal. Paulus menjelaskan bahwa melalui perintah Allah, ia bisa menyadari kejahatan yang ada dalam hatinya. Ketika ia menyadari dosa-dosanya melalui perintah itu, Paulus masih orang legalis yang mengira bahwa ia harus mentaati hukum Allah. Perintah Allah menyatakan kejahatan di dalam hati Paulus dan menjadikan Paulus semakin bertambah dosa. Inilah cara bagaimana Paulus sampai kepada pemahaman bahwa ia bukan apa-apa kecuali pendosa besar. Ada 12 hakikat dosa di dalam pikiran manusia. Sebelum Paulus tahu mengenai fungsi hukum Taurat yang sebenarnya, ia mengira dirinya orang baik, tanpa menyadari betapa berdosanya dirinya. Tetapi akibat dari usahanya untuk hidup dengan perintah Allah menunjukkan kepadanya bahwa ia jauh dari kemampuan mentaati perintah itu, dan bahwa semua perintah itu sesungguhnya semakin menyatakan dosanya. Bagaimana manusia ketika mereka percaya kepada Yesus? Mungkin Anda semua memiliki iman, membara. Tetapi sejalan dengan berlalunya waktu, Anda akan menemukan banyak dosa yang sebenarnya ada di dalam kehidupan Anda. Dengan apa Anda menemukan dosa-dosa itu? Melalui hukum Taurat dan perintah yang membuat kita mengerti betapa hati kita penuh dengan 12 dosa itu. Dan kita merasa kecut melihat kehidupan dosa kita di hadapan hukum Taurat. Ini karena kita menemukan melalui hukum Taurat bahwa kita sungguh-sungguh pendosa besar. Inilah sebabnya manusia menciptakan doktrin pembenaran untuk menghibur diri mereka sendiri. Doktrin itu mengatakan bahwa meskipun kita memiliki dosa di dalam hati kita, hanya karena kita percaya kepada Yesus, Allah akan menganggap kita orang benar. Ini hanya doktrin buatan manusia. Manusia membuat dan percaya kepada doktrin semacam itu untuk menyembunyikan dosa-dosa mereka, berusaha hidup dalam kepuasan karena doktrin ini. Tetapi karena mereka masih dinyatakan sebagai orang berdosa di hadapan hukum Taurat,
dosa-dosa mereka semakin lama semakin memberati pikiran mereka. Supaya bisa bebas dari segala dosa kita tidak memiliki pilihan lain kecuali percaya kepada Injil yang mengandung kebenaran Allah. Inilah satu-satunya cara untuk bisa diselamatkan dari segala dosa kita. Seperti Paulus di masa lalunya mengira bahwa Allah memberikan perintah supaya ditaati, ia menganggap sangat wajar kalau ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mentaati semuanya. Tetapi sebaliknya, ia menemukan bahwa perintah-perintah itu justru menempatkan jiwanya di dalam maut karena dosa. Paulus pada akhirnya menyadari bahwa ia sudah salah paham dan salah dalam percaya kepada perintah Allah. Semua orang memiliki di dalam hatinya 12 macam dosa yang disebutkan di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Paulus dan semua orang lain akhirnya sampai kepada kesadaran akan dosa-dosa mereka melalui perintah Allah. Melalui hukum Taurat mereka menyadari dosa-dosa mereka dan menerima kematian. Dan kemudian mereka menemukan kebenaran Allah melalui Yesus Kristus serta percaya kepada hal itu. Apakah pengertian Anda mengenai kebenaran Allah?